Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita belajar tentang ECG, pertama kali yang kita lihat adalah kalibrasi ECG-nya. Kita lihat kalibrasinya sebelum kita melakukan rekam jantung, kita pastikan kecepatan kertas secara horizontal adalah 25 mm per detik. Kemudian secara vertikal atau garis ke atas itu adalah 10 mm sama dengan 1 mV ya. Jadi masih ingat ya, kecepatan kertasnya 25 mm per second, kemudian kalibrasi ke atasnya itu adalah 10 mm. Kemudian ini juga sama ya, ini gambar secara kecepatannya. Jadi satu kotak kecil ini kalau dihitung dengan milisecond, satu kotak kecil sama dengan 40 milisecond. Kalau kotak besar sama dengan 200 milisecond. Kalau dihitung secara detik, satu kotak kecil sama dengan 0,4 second, satu kotak besar sama dengan 0,20 second. Kecepatan kertas adalah 25 mm per second, kemudian kalibrasi secara vertikalnya adalah 10 mm per milivolt. Lanjut ke gambaran ECG. Gambaran ECG yang normal adalah ada gelombang P, kemudian interval PR, ada gelombang H, diikuti HRS kompleks, kemudian segmen ST, ya. Sama, nanti selanjutnya juga seperti itu. Jadi, gelombang P ini merupakan depolarisasi dari atrial, kemudian gelombang HRS merupakan depolarisasi dari ventricle, kemudian segmen ST merupakan repolarisasi dari ventrikuler, kemudian gelombang T merupakan repolarisasi dari ventricle. Ini selanjutnya adalah interval PR. Menghitungnya dari awal gelombang P sampai awal gelombang H, interval PR-nya ya. Kemudian ada gelombang HT, kita menghitungnya dari awal gelombang H sampai akhir gelombang T ya. Di mana HT ini adalah merupakan proses ventrikuler depolarisasi dan repolarisasi. Jadi kalau gelombang P merupakan atrium, gelombang HRST merupakan aktivitas dari ventricle. Tadi sudah saya jelaskan kalau ECG yang normal itu pasti ada gelombang P diikuti HRST. Jadi gelombang P di bidang frontal itu positif di lead 1, 2 AVF. Dan negatif di AVL, dan di lead 3 bisa positif, negatif, atau bifasik. Pada bidang horizontal, biasanya gelombang P itu bifasik, bisa juga negatif, itu di V1, V2, dan positif di V3, V6. Gelombang P ini lebarnya kurang dari 0,11 detik. Tingginya tidak lebih dari 2,5 mm ya. Kemudian kompleks HRS. Kompleks HRS merupakan depolarisasi dari ventricle. Biasanya V1, V2 terletak paling dekat dengan ventricle kanan. Jadi kalau kita melihat RBPP, LBPP, kita melihatnya V1, V2 itu berarti di ventricle kanan, berarti nanti ada R aksen apa enggak ya, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian di V5, V6 paling dekat dengan ventricle kiri. Normal gelombang R pada ECG itu pada V1 sampai V6 itu semakin meningkat. Sedangkan gelombang S dari V1 sampai V6, gelombang S-nya semakin mengecil. Ini adalah contoh dari ECG normal dari V1 sampai V6. Jadi di V1 itu gelombang R-nya itu munculnya sedikit atau kecil. Semakin ke V6 itu gelombang R-nya semakin tinggi. Begitu juga sebaliknya gelombang S itu di V1 itu dalam, tapi tidak lebar ya, tidak besar. Dalam tapi kecil. Semakin ke V6, gelombang S-nya itu semakin kecil, bahkan kadang itu sampai tidak ada, tidak terlihat ya. Kemudian gelombang T. Gelombang T berada setelah HRS. Tegak di semua sadapan kecuali di AVR dan P1. Kemudian gelombang U. Gelombang U biasanya tegak dan paling besar di
V2, V3. Tapi sering gelombang U kadang tidak jelas karena bersatu dengan gelombang T. Jadi kadang itu gelombang U ini dihiraukan ya. Nah, ini adalah contoh ECG yang normal. Yang tadi saya jelaskan bahwa gelombang P yang positif itu berada pada lead 1, lead 2, ini gelombang P yang paling cantik biasanya di lead 2, kemudian di AVF. Di lead 3 kadang bisa positif, bisa negatif atau bifasik. Di V1 ini biasanya bifasik, bisa juga negatif. Di AVR ini selalu negatif. Ini ECG yang normal ya. Kemudian tadi kompleks GRS, dilihat di sini ya, gelombang R di V1 adalah pendek. Semakin ke V2 agak panjang. Semakin ke V3 ini agak panjang ya. Semakin ke V6 semakin tinggi. Kemudian gelombang S kita perhatikan. Di V1 ini dalam, agak pendek, V3 agak pendek. Semakin ke V6 gelombang S-nya semakin hilang. Ini adalah normal dari ECG ya. Di sini bisa dilihat kalibrasinya normal apa enggak. Kecepatan kertas 25 mm per second. Kemudian kalibrasinya 10 mm per milivolt. Standar normalnya seperti ini ECG-nya. Selanjutnya kita akan menghitung heart rate. Bagaimana menghitung heart rate? Nanti ada ECG yang reguler dan ada ECG yang irreguler. Di sini adalah contoh ECG yang normal atau reguler. Menghitung heart rate metode kotak besar atau kotak kecil, yaitu jumlah kotak antar jarak gelombang R atau R ke R itu berapa. Dimana kalau kotak besar, itu menghitung heart rate-nya adalah 300 dibagi jumlah kotak besar. Yang di atas ini contoh ya. Kita menghitung jumlah kotak besar. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 300 dibagi 5 kotak besar sama dengan 60 kali per menit. Begitu juga dengan heart rate menghitung dengan jumlah kotak kecil, yaitu 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Kalau di sini 5 kotak besar sama dengan 15 kotak kecil ya. Jadi 1500 dibagi jumlah kotak kecil. Sama dengan itu heart rate-nya berapa kali per menit. Ini juga contoh. Contoh menghitung heart rate dari kotak besar. Di sini jumlah kotak besarnya adalah 1, 2, 3, 4. Maka 300 dibagi 4 adalah 75 kali per menit ya. Kemudian kita akan menghitung gelombang ECG pada irama yang irreguler, biasanya pada atrial fibrilasi ya. Menghitungnya yaitu dengan cara metode 6 detik. Kita akan menghitung 1 detiknya sama dengan 5 kotak besar ya. Jadi nanti di sini kita menghitung 30 kotak besar. Di sini didapatkan 1, 2, 3, 4, 5. Ini sama dengan 1 detik. 1, 2, 3, 4, 5. 1 detik, 1, 2, 3, 4, 5. 3 detik, 1, 2, 3, 4, 5. 4 detik, 1, 2, 3, 4, 5. 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. 6 detik ya. Di sini didapatkan gelombang R-nya adalah jumlahnya 7. Jadi 7 kali 10 sama dengan 70 kali per menit. Ini ada jembatan keledai biasanya ya. Biar kita cepat menghitung heart rate-nya secara cepat. Biasanya pakai kotak besar. 1 kotak sedang, kotak besar itu ya. Dibagi 1 sama dengan 300. Dibagi 2 sama dengan 150. Dibagi 4, 75. Dibagi 5, 60. Dibagi 6 sama dengan 50. Jadi ini formula jembatan keledai ya. Jadi kita harus berpikir cepat mengenai heart rate itu ya. Itu tadi yang bisa saya sampaikan. Nanti selanjutnya kita akan membahas tentang irama jantung. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.